Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Parwina dengan NIM 2106152 dari Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan otomata. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori memberikan konsep dan prinsip yang monolog untuk memahami perilaku dari suatu persoalan yang berkorelasi dengan teori tersebut, di mana teori bahasa mempelajari kaidah ataupun aturan pembentukan sebuah bahasa pemrograman, dan otomata merupakan sebuah model dari suatu sistem komputasi. Sedangkan komputasi merupakan langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah, sehingga hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi yaitu bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata yang selanjutnya mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima ataupun tidak. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang pertama yaitu Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera merupakan kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail Al-Jazari membangun mesin bernama automata, yaitu sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower ataupun aliran air. Dan kemudian pada tahun 1822, mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris yaitu Charles Babbage menciptakan sebuah mesin bernama Difference Engine yang hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Kemudian mesin pengolah data dikembangkannya sampai pada tahun 1849. Kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Henry Prevost yang membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirimkan ke berbagai instruksi di dunia. Di tahun 1854, Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boolean. Logika ini menyatukan hubungan-hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian pada tahun 1935, seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan Z1. Pada 1355, Zuse dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Kemudian, ketika sedang mengembangkan Z4, Zuse sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau yang kita kenal dengan bilangan biner ataupun ya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Planckul atau Plan Calculus. Dengan Planckul ini terbukti bisa menciptakan mesin satu komputer pertama di dunia. Adapun shortcode dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Moultrie. Namun programnya harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja programan di dalam memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Kemudian, Alex Young dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman AutoCAD di tahun 1950-an. Sebagai bahasa pemrograman, bahasa ini merupakan compiler yang mengkonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa mesin. Kemudian, awal bahasa pemrograman pertama digunakan pada tahun 1952 untuk komputer Mark I di Universitas Manchester. Kemudian John W. Backus membuat proposal ke atasannya di IBM atau International Business Machine Corporation untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly untuk memprogram IBM 704 mainframe komputer dengan nama Formula Task License atau yang kita kenal dengan Fortran. Compiler Fortran berhasil diselesaikan pada April 1957. Selanjutnya ada Flowmatic yang dibuat oleh Gus Hoffer. Flowmatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman yaitu COBOL atau Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C.
Dennis Ritchie dan Brian Carlin menciptakan C awalnya untuk mesin DIC PDP-11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa bermunculan seperti C, Java, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan sering dengan berkembangnya zaman. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Nah, translator merupakan salah satu profesi ahli bahasa, di mana biasanya translator merupakan ahli bahasa terapan, penulis kompeten, diplomat, dan cendekiawan. Dalam bidang ahli bahasa, translator adalah orang yang mampu membedakan tone, dialek, serta terminologi dan bahasa sehari-hari. Berikut merupakan skill yang harus dikuasai oleh translator. Yang pertama yaitu mendengarkan. Meskipun sering berbicara, tetapi salah satu skill penting translator adalah kemampuan mendengar yang sangat baik. Sebab sebelum menerjemahkan bahasa, ia tentu harus mendengarkan terlebih dahulu apa ya kalimat atau pokok bahasa yang disampaikan. Yang kedua yaitu menulis. Selain menerjemahkan, menulis ada skill yang dibutuhkan translator. Biasanya berupa dokumen, berkas, surat perjanjian, ataupun tulisan apapun yang diterjemahkan ke bahasa lain. Selanjutnya yaitu keahlian komputer. Di era digital, hampir semua karir membutuhkan skill penguasaan komputer, tak terkecuali translator yang juga terkadang menguasai bahasa pemrograman komputer. Adapun dari jenis-jenis translator yaitu yang pertama yaitu compiler. Merupakan orang yang mengubah bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Compiler membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugasnya. Sebab proses penerjemahan bahasa kode ini juga harus disimpan ke memori dan durasinya sangat bergantung pada kemampuan compiler dan spesifikasi perangkat komputer. Yang kedua ada interpreter. Bila seperti compiler, interpreter merupakan orang yang mengubah program satu persatu dan melaporkan jika ada kekeliruan yang terdeteksi saat melakukan penerjemahan suatu bahasa pemrograman. Dengan cara ini, interpreter lebih cepat mendeteksi kesalahan ketimbang compiler. Pasalnya, setelah kode dibaca dan deteksi ada kesalahan, ia akan segera memperbaikinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada assembler. Biasanya assembler bertugas untuk menerjemahkan bahasa rakitan ke bahasa mesin. Dia seperti compiler, tetapi lebih interaktif seperti translator. Bahasa yang dipakai juga sulit dipahami karena merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang hanya dipahami mesin CPU atau komputer. Adapun dari karakteristik penerjemah yaitu yang pertama, menerjemahkan teks ilmiah. Orang yang akrab di bidang tersebut, sehingga nantinya isi dari teks asli akan mampu dialih bahasakan atau diterjemahkan akurat, jelas, dan alami. Yang selanjutnya yang kedua yaitu menguasai dan mahir dalam kedua sumber dan bahasa target. Makna yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerjemah dan menguasai bahasa target di atas rata-rata. Yang ketiga yaitu terbiasa dengan prinsip-prinsip dasar teori, yaitu memberikan terjemahan yang sesuai dengan aturan, gaya, dan tata bahasa dari bahasa sasaran, sehingga terjemahan tidak terdengar kaku, canggung, dan tidak wajar. Dan hasil terjemahan haruslah disampaikan dengan cara yang benar-benar terdengar alami, halus, dan berarti bagi pembaca target. Selanjutnya yang keempat yaitu empati untuk klien sebagai pengguna akhir, di mana klien sebagai pembaca hasil terjemahan akan merasa mudah untuk mengikuti konsep, proses, dan ide-ide lain yang diungkapkan dalam bahasa terjemahan, dan pada akhirnya akan dapat membantu mencapai tujuan komersial ataupun lainnya dari terjemahan. Yang selanjutnya yaitu komitmen dan kompeten tinggi, karena tugas penerjemah yang dibebankan kepadanya benar-benar harus diselesaikan dengan batas waktu yang diberikan, sehingga informasi yang diterjemahkan tersebut tidak menjadi usang dan klien sebagai pengguna jasa terjemah benar-benar akan merasa dilayani. Dan yang keenam yaitu memahami akan budaya dari kedua sumber, karena benar-benar memiliki pemahaman yang baik akan budaya dari kedua sumber dan target bahasa pembacanya, sehingga bahasa atau translator yang digunakan itu benar-benar alami. Selanjutnya yang ketujuh yaitu memiliki semua alat terjemahan yang diperlukan seperti kamus monolingual, bilingual, dan subjek, resource, daftar istilah, komputer oriented, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.